Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah lagi. Langsung saja saya bacakan tertib acara yang kita lalui pada subuh hari ini. Yang pertama, protokol yang dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, janji dan ikrar didikan subuh. Yang keempat, penyampaian materi dari pembimbing. Yang kelima, penampilan santri didikan subuh. Yang keenam, kesan dan pesan pembimbing. Yang ketujuh, penutup. Sebelum kita masuki acara yang kedua, ada baiknya kita membaca basmalah. Kita masuk ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Afifah Khairun Nisa. Kepada Afifah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adzira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana
Summa inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marina, kenapa boleh Marina? Ada banyak. Terima kasih kita ucapkan kepada Afifah. Kita masuki acara yang ketiga, janji dan ikrar didikan subuh. Tiara dan Sarah, kepadanya kita persilakan. Semua santri diharapkan berdiri. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji didikan subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Kami berjanji
Insya Allah akan mengikuti. Insya Allah akan mengikuti didikan subuh dengan rajin. Didikan subuh dengan rajin. Patuh dan taat karena Allah Ta'ala. Ikrar didikan subuh. Kami santriwan santriwati didikan subuh Masjid Nurul Musallin demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran. Kami berjanji. 1. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Tak lupa mengaji setiap hari. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat, patuh, dan hormat kepada guru. 5. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. Setia kawan dan suka memaafkan. Demikianlah janji ini kami ucapkan dan untuk kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua santri diharapkan duduk kembali. Kita masuki acara yang keempat, penyampaian materi dari pembimbing yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli. Kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimal yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling baiknya bagaimana? Kita gunakan seluruh nikmat Allah itu dalam rangka beribadah, berbuat taat kepadanya. Ya, itu yang paling bagus. Selanjutnya kedua pula kita selawat pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya ya, ketika nama Nabi tersebut otomatis kita langsung bersolawat kepada Nabi kita. Ya, nggak usah dipimpin, nggak usah disuruh-suruh, ya, dan lain sebagainya. Otomatis saja, ya, otomatis. Ya, kalau tidak, apa kata Nabi? Diancam oleh Nabi kita. Ya, Nabi bukannya mungkin adanya marah, betulnya itu karena sayang kepada umatnya. Oh, bangi Nabi, jangan bangi Nabi. Ya, sayang Nabi bawa. Ya, supaya awak umat Nabi bisa masuk surga sodo.
Layunya. Lah apa maksud cara bahasa doanya? Ha? Okey, tilai mana? Ada yang menolak selalu ya. Ada nolak. Nolak pasti boleh apa nak jawab kan? Oh itu, iyalah. Ya mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, orang yang tidak mau berselawat ketika namaku disebut, Nabi mengatakan orang itu adalah orang yang kikir. Ya, bagaimana tidak? Karena begitu besar jasa perjuangan beliau untuk umatnya ini, ya, menegakkan agama ini, ya, nyawa tantangannya. Nabi ikut berperang, ya, bukannya di garis di belakang, tapi garis depan. Ya, dalam perang Uhud itu pernah kita dengar bahwasanya Nabi itu sampai berdarah-darah. Ya, gerahamnya patah. Ya, ketika itu Nabi memakai baju besi 2 lapis. Ya, ketika Nabi di awal dia berdakwah, dia hijrah ke mana? Ke negeri Taif. Ya, nah di situ sampai terompa Nabi basah darah karena dilempar pakai batu. Ya, nah, begitu perjuangan beliau demi agama ini, demi umatnya. Ya, baiklah. Apa materi kita pada kali ini? Yaitu macam pernah Pak bilang aja puasa. Ada Pak bilang kemarin? Tidak ada kan? Tidak ada. Hari ini itu tentang adab kita menjenguk orang sakit. Ya, pertemuan kita yang dah lama dulu mungkin dah disinggung. Ya, Anda lupa pula kan? Ini kita ulang lagi. Adab kita menjenguk orang sakit. Ya, sangat besar pahalanya menjenguk orang sakit ini. Kalau dia orang beriman, Nabi saja ketika dia berangkat ke Masjidil Haram, lewat di depan rumah orang, diludahinya. Tiap lewat diludahi. Ya, tiap lewat. Pas suatu hari lewat Nabi dalem meludah. Heran Nabi. Ya, dapat kabar nyolah sakit parah, dijom oleh Nabi. Akhirnya orang itu masuk Islam. Dah. Apa adab yang pertama ketika kita menjenguk orang yang sakit? Luruskan niat kita. Ya, apa kau jawab pasti didahului dengan niat. Asal kita sadar, sehat, ya, kian orang, pasti kita dahului dengan niat. Ya, apa kau jawab? Jadi kalau niat itu nak mesti diucapkan dan nak tadi rubuyahnya. Nampak aja. Ya, niat itu bukan hanya saja dilapaskan, tapi niat itu kerja hati. Ya, mengapa niat diucapkan? Ya, sebagian para ulama menyebutkan itu untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Ya. Yang pertama yaitu teluruskan niat ikhlas karena Allah dalam rangka berbuat baik. Ya, jadi kita itu berangkat menengok saudara kita yang sakit, ikhlaskan niat kita karena Allah. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah kewajiban terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Mungkin dengan kita menjenguk saudara kita itu, hati saudara kita itu terbuka. Ya, terbuka, hati menjadi lembut, ya, terjalin hubungan yang baik. Yang kemarin rasanya sudah renggang, ternyata ada orang saudara menjenguk, akhirnya tersentuh hatinya. Sangko buuk jo niat baji ke pulau, kan? Ternyata elok pasan, hilang prasangka buruk. Ya, jadi ikhlaskan niat, bukan karena
yang lain-lain ya. Bolehnya. Oh, dan pai nyongok kawan supaya esok dan di baby dah. Ikhlas itu? Ha? Wadan pai ko supaya wadan bisa dapat maaf dari inyo, utang wadan jahat inyo. Boleh ya? Boleh itu bagus itu. Ya. Agar kita bisa dapatkan minta maaf darinya. Kita jenguk dia sakit. Mantap. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya memperhatikan situasi kondisi. Ya. Wak penyok kawan jam wik kejutan pula lah nak. Betau je lu. Walaupun nak sampai betau atau ketuk pintu jalan langsung jalan ke dalam. Tak malah sakit biji. Oh, jadi jantungan isdet langsung. Ya. Istilah kini kan ada HP, WA, kasih kabar dulu. Kami nak ke situ bekok. Ya. Jadi langsung ciluk bal bekok kan. Kan lolok ciluk balnya. Instan ya kan. Langsung berangkat kapal kan. Jadi perhatikan situasi kondisi. Ya. Bukan hanya waktu saat akan berkunjung, tapi ketika saat di situ, jangan mokak-mokak di bawah situ. Tengok situasinya. Kau bahasa wali kan di bawah situ boleh wali dah. Masih ontam, wali mokak menangi. Tambahlah sakit juga tadi. Ya. Jadi perhatikan situasi dan kondisi, sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ya, paham ya? Yang selanjutnya yang ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan si sakit. Ya. Kita yang menjenguknya, kita doakan yang sakit, semoga dia cepat sembuh. Ya. Kan itu kan yang paling utama kan, yang sakit ingin sembuh. Jendok ang capek mati lah. Jendok ang capek mati tak? Itu boleh don, dah boleh cokak katanya. Ya. Walaupun banyak hutangnya, kalau bisa ketika kita menjenguk lihat teman kita, saudara kita sakit, banyak hutang awak ikhlaskan. Itu lebih mantap. Ya. Banyak hutang awak ikhlaskan dan relakan, lalu nas hutang awak dan relakan. Semangat balik tu. Jadi sakit mungkin hutang tu banyak. Hutang le. Tiba awak kan? La ikhlas. Relakan nak hutang le. Mungkin langsung berjalan kali kan. Ya. Terlalu perhitungan ni duit bayarlah awak dah sompit. Dah. Seketik diikhlaskan. Kali-kali diikhlaskan. Ya, insya-Allah akan dibalas yang lebih baik oleh Allah. Yakinlah. Ya. Dibalas oleh Allah yang baik. Yang lebih baik berlipat ganda bahkan. Ya, yakinlah. Yang terlalu perhitungan bonong. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan, lalu mengucapkan doa. Apa doa yang dicontohkan oleh Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana si azhibil ba'sa. Nak joleh orang. Tolak kabul kata. Semua orang kata dia. Wasfi an tashafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqama. Ya. Ini doa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa artinya? Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya 5743.
Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu la sahih, ya, sahih. Nah, itu contoh doa yang disampaikan oleh Nabi. Boleh doa lain masa awak punya aja, boleh. Ya, Allah itu paham semua bahasa. Ya, bahasa hati awak pun nanti dia Allah. Ya, apalagi kita yang lapaskan. Ya, boleh pandai. Ya, doakan saudara kita yang sakit tadi. Pocik-pociknya. Ya, pocik-pocik yang sakit aja. Kau boleh lah, kau tambah sakit aja. Pocik-pociknya kan, baca doa. Ya Allah, sehatkanlah saudaraku ini, angkatlah penyakitnya. Ya, dengan suara yang rendah atau di dalam hati. Ya, jangan lupa didoakan. Ya, dikusuk-kusuk. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, hendaknya kita itu yang menjenguk ya si sakit, kita menundukkan pandangan. Ya, nak menaku kau speaker dah. Menundukkan pandangan menaku je. Ya, memandang saudara kita yang sakit itu jangan memelolang. Ya, hendaknya dengan pandangan yang teduh. Pandangan yang lembut. Ya, beri dia semangat. Ya, seperti itu. Ya, menundukkan pandangan. Maksudnya pandangannya itu bukan menaku itu tidak ada ya. Mengada tidak boleh. Maksudnya pandangan yang teduh, yang lembut. Nah, jangan pandangan yang sinis, pandangan yang apalagi yang tajam. Ya, paham maksudnya ya? Pandangan yang lembut, yang teduh. Ya, jangan melolong. Mak, kui ya penyakit ku yang. Potong dong, mau dan penyakit ikut Tuhan. Sudah dan dia dirantau dah meninggal. Jangan ada terpula lah. Tambah kau jauh. Langsung lah. Ya. Walaupun mau ke negara bunyinya kan, tapi harus diingat besok. Ya, mungkin saya kawan sama sebayo besok gara-gara walaupun itu sakit, jangan gara-gara udah tulen lah. Yo lah, mau ulang. Tak masa sakit baju dia. Oh gara tadi dia nak masuk tor. Uang lah tanah pun sakit, gara aja lah. Jangan ada tu. Ya, bahaya itu. Ini kebiasaan juga nih, kadang-kadang sama kawan di sekolah, kawan dulu sakit kan, lalu tu golak-golak mana? Memang ya. Baju ni tertumpu, terjatuhnya, golak-golak lah. Aziz, deh. Ya, jadi perlu diperhatikan ini. Ini kebiasaan banyak Pak tengok ni di sekolah tu kan, rumah di SD Pak tengok. Kawan tu lah terjatuh, bergolak-golak sudah tu. Ya, sudah tu berbuli lah, mengangur jongnya. Tolong dirubah prinsip kita seperti itu. Ya, dibantu dia. Kalau bisa bantu, aja ni belum menggolak-golak lah, membuli lah. Tengok-tengok aja. Ya, tapi menengok aja tadi pandangan yang teduh, ya, pandangan yang lembut. Ya, jangan pandangan sini saja. Ya, yang terakhir, nama lari ya. Apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, penyakit, hendaknya berdoa dengan suara yang pelan dan tidak usah keras-keras. Ya, berdoanya cukup dengan nada yang lembut. Nah, jangan sangit-sangit ini mari-ori boleh kan? Ya, karena doa itu kita tujukan kepada Allah. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, yang kasar, yang halus nampak sama Allah semuanya. Ya, bahasa hati kita, ya, apalagi bahasa lisan kita itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Hafalnya? Ulang ya. Nah, apa pertama tadi? Mengurungkan niatnya. Niatnya ikhlas dalam rangka berbuat baik. Ya. Yang kedua, lupa. Ketiga, lupa juga. Keempat, lupa. Kelima, Lupa lagi. jauh. Yang kedua yaitu hendaknya memperhatikan situasi kondisi. Ya, apalagi yang ketiga? Pasti. Biar enggak berurutan. Mendoakan yang sakit. Ya, mendoakannya. Ya. Yang keempat, pandangannya lembut, teduh. Ya, tundukkan pandangannya. Nah, apa nak berurutan? Dah. Yang keenam, satu niat, ikhlas. Yang kedua, memperhatikan situasi kondisi. Yang ketiga, mendoakannya. Tadi ada yang mirip-mirip tadi kan, sama dengan mendoakan. Ya, ada tadi yang mirip-mirip. Yang terakhir tadi mendoakannya dengan suara yang pelan, yang lembut. Ya, nah, pandangannya teduh. Ya, nah itulah adab dalam menjenguk orang yang sakit. Ya. Yang kelima, hendaknya memudahkan pandangan, menundukkan pandangan. Itu yang kelima, menundukkan pandangan. Ya. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang sakit, nah, jenguklah. Karena itu balasannya sangatlah besar di sisi Allah. Ya. Nah, bahkan kalau di Nabi sebutkan balasannya surga. Ya, tapi jangan sekali je nak. Nah, sekali jadilah. Sekali semua duit nengok orang sakit. Nah, itu maksudnya terus menerus dilakukan. Ya, karena itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para jemaah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salamualaikum. Dia lah mencorah di situ.